Selamat siang, nama saya Simouka Logan dari Brazil. Sekarang berumur 22 tahun. Hari ini, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya di Jepang. Tahukah mengapa ada banyak warga negara Brazil di prefektur Aichi? Alasannya, ada kaitan dengan sejarah antara Brazil dan Jepang. 100 tahun yang lalu, perekonomian Jepang sedang buruk. Pada saat itu, Brazil terlihat sebagai negara yang bermasa depan cerah. Banyak orang Jepang datang ke Brazil untuk mencari uang. Itu sebenarnya tidak benar. Karena banyak orang Jepang yang harus bekerja keras, tapi tidak mendapatkan uang. Sebagian orang Jepang kembali ke Jepang, sebagian besar tetap menetap di Brazil. Di Brazil, mereka membentuk komunitas orang Jepang, dan di sana mereka juga membentuk keluarga. Keluarga saya juga salah satu bagian dari komunitas tersebut. Walaupun saya tidak terlihat seperti orang Jepang, akan tetapi ada keturunan Jepang di keluarga saya. Saya adalah keturunan keempat di keluarga saya. Di tahun 90-an, karena orang yang bekerja di Jepang sedikit, pemerintah mengizinkan orang Brazil keturunan Jepang datang ke Jepang. Setelah itu, banyak orang Brazil datang ke Jepang untuk bekerja. Keluarga saya juga ada. Orang tua saya datang ke Jepang pada tahun 2012. Itu adalah pertama kalinya saya datang ke Jepang. Karena keluarga saya berencana akan kembali ke Brazil, saya dimasukkan ke sekolah yang didirikan oleh orang Brazil. Sekolah yang didirikan oleh orang Brazil ini adalah sekolah internasional. Para siswa di sana adalah orang-orang yang mempunyai rencana kembali ke Brazil. Proses belajar mengajar menggunakan bahasa Portugis dikarenakan apabila kembali ke Brazil, mereka masih fasih berbahasa Portugis dan bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi. Pada saat itu, saya tidak suka dengan kehidupan di Jepang. Saya pulang ke Brazil pada umur 14 tahun. Di Brazil, saya punya kesempatan bersekolah di sekolah yang bagus. Itu merupakan satu pengalaman yang menyenangkan buat saya. Akan tetapi, agar batas waktu visa Jepang tidak kadaluarsa, saya kembali ke Jepang di tahun 2018. Karena tidak bisa berbahasa Jepang, saya tidak bisa masuk ke SMA biasa di Jepang. Oleh karena itu, saya kembali bersekolah di sekolah orang Brazil. Pada saat itu, karena saya sudah kelas 3 SMA, saya hanya belajar 1 tahun, setelah itu saya tamat. Dalam jangka waktu setahun di sekolah Brazil ini, saya mengikuti kegiatan It's Me Camp. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perusahaan yang bernama Dive.tv. Kegiatan ini memberikan peluang kepada anak muda untuk mencari banyak teman tanpa bisa berbahasa Jepang sekalipun. Kegiatan ini bisa terasa menyenangkan bagi diri sendiri. Karena tidak diajarkan berbahasa Jepang di sekolah Brazil, jadi saya tidak bisa berbahasa Jepang. Oleh sebab itu, saya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi mencari pekerjaan. Pekerjaan pertama saya adalah di McDonald. Satu pengalaman kerja yang menyenangkan buat saya. Pekerjaan kedua saya adalah di pabrik. Karena pekerjaan ini, saya mendapatkan perlakuan yang buruk dari atasan. Segera saya berhenti dari pekerjaan ini. Dan tidak berminat mencari pekerjaan lain karena adanya pengalaman buruk di pabrik. Saya mengurung diri di rumah selama setengah tahun, akan tetapi saya kembali bekerja setelah itu. Pekerjaan selanjutnya yang saya lakukan adalah menata spray ranjang di salah satu hotel di Nagoya.
Saya sangat menyukai pekerjaan ini karena saya bisa banyak berlatih bahasa Jepang dan bisa berteman dengan staf lain. Pekerjaan yang saya lakukan sekarang adalah Dive.tv. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sama yang menyelenggarakan kegiatan It's Me Camp sebelumnya. Di tahun 2021, pemilik Dive.tv meminta saya untuk ikut berpartisipasi di dalam proyek mereka. Awalnya, saya hanya bekerja paruh waktu, setelah itu menjadi pegawai tetap. Karena banyaknya proyek kerjaan dan melakukan pekerjaan yang berbeda setiap kali, jadi banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan. Oleh karena itu, saya sangat menyukai pekerjaan ini. Bagian tersulit dari pekerjaan ini adalah komunikasi. Saya masih mempelajari bahasa Jepang. Sering ada kata-kata yang susah saya utarakan. Jadi, saya harus meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang saya. Selain itu, karena pekerjaan ini harus berpindah tempat, seringkali saya harus pergi ke tempat yang berbeda. Ada banyak jenis proyek di Dive.tv. Menurut saya yang paling menyenangkan adalah camping. Bisa berbagi pengalaman dengan anak muda lainnya adalah hal yang menyenangkan buat saya. Pesan terakhir dari saya adalah kita semua berbeda satu sama lain. Walaupun ada kesan tidak baik dan pikiran berbeda terhadap Jepang, itu bukanlah hal yang buruk. Seiring bertambahnya usia, Anda dapat memahami perbedaan Anda dan menjadikannya sebagai satu kelebihan. Dengan demikian, Anda akan menjadi orang yang istimewa kelak. Seandainya Anda berbeda menjadi lebih baik dari yang lain, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih banyak.